Kalau sekarang lu cuma punya 100 ribu rupiah, jangan langsung mikir, 100 ribu rupiah bisa buat apa? Pertanyaan yang lebih penting adalah, gimana caranya 100 ribu rupiah ini bisa berputar? Karena tujuan awalnya bukan bikin 100 ribu rupiah langsung jadi 10 juta rupiah. Itu nggak realistis. Tujuannya adalah 100 ribu rupiah, transaksi pertama, profit, diputar lagi, transaksi berikutnya, profit lagi. Ulangi, sampai akhirnya modal kecil mulai menjadi mesin cash flow. Dan di video ini gue bakal kasih contoh cara melakukannya. Pertama, jangan berpikir modal kecil sama dengan nggak bisa bisnis. 100 ribu rupiah memang kecil, tapi kecil bukan berarti nggak bisa mulai. Kesalahan banyak orang adalah menunggu punya modal besar dulu baru mau bergerak. Padahal di tahap awal tujuan lu bukan langsung membangun bisnis besar. Tujuannya adalah melakukan eksperimen pertama. Cari tahu, ada nggak orang yang mau bayar? Produk apa yang paling mudah dijual? Berapa margin yang bisa didapat? Seberapa cepat uang bisa kembali? Anggap 100 ribu rupiah itu sebagai uang untuk membeli pengalaman dan data. Kalau eksperimen pertama gagal, jangan langsung menganggap bisnis nggak bisa jalan. Evaluasi, cari tahu kesalahannya, ubah produk atau cara jual, coba lagi. Karena yang paling berbahaya bukan punya modal kecil. Yang berbahaya adalah punya modal, tapi nggak pernah menggunakannya untuk belajar. Kedua, pilih barang atau jasa dengan perputaran cepat. Setelah punya modal, jangan asal beli barang hanya karena menurut lu keren. Cari sesuatu yang memang punya permintaan. Idealnya, pilih produk atau jasa yang dibutuhkan orang, mudah dijelaskan, mudah dijual, modal awalnya kecil, bisa dibeli ulang. Mempunyai margin yang masuk akal. Kenapa harus yang perputarannya cepat? Karena modal lu terbatas. Kalau 100 ribu rupiah lu habiskan untuk produk yang baru, mungkin laku sebulan lagi, uang lu akan terkunci terlalu lama. Tapi kalau produknya bisa terjual dalam beberapa hari, uang tersebut bisa kembali menghasilkan profit, diputar lagi, membeli stok berikutnya. Itulah yang kita cari. Bukan produk yang paling keren, tapi produk yang paling masuk akal untuk diputar. Dan jangan langsung membeli stok dalam jumlah besar. Mulai kecil, tes, jual, lihat respon, hitung profit, ulangi. Kalau terbukti laku, baru tambah modal dan tingkatkan volumenya. Ketiga, contoh konkret 100 ribu rupiah. Sekarang kita bikin contoh yang lebih nyata. Misalnya lu punya modal awal 100 ribu rupiah. Lu menemukan produk sederhana yang bisa dibeli dengan harga 10 ribu rupiah per unit. Dengan modal tersebut, lu bisa membeli 10 produk kali 10 ribu rupiah sama dengan 100 ribu rupiah. Kemudian lu jual masing-masing dengan harga 15 ribu rupiah. Kalau semuanya terjual, 10 times 15 ribu, 150 ribu omset. Artinya secara sederhana, modal awal 100 ribu rupiah, omset 150 ribu rupiah. Profit kotor 50 ribu rupiah. Tapi ingat, ini simulasi bukan jaminan. Dalam kondisi nyata masih ada biaya lain seperti ongkos kirim, kemasan, biaya platform, promosi, atau produk yang mungkin tidak langsung terjual. Jadi jangan melihat angka 50 ribu rupiah itu sebagai keuntungan bersih yang pasti. Yang lebih penting dari contoh ini adalah cara berpikirnya. Lu tidak mencoba mengubah 100 ribu rupiah menjadi 10 juta rupiah dalam satu transaksi. Lu mencoba membuat 100 ribu rupiah, transaksi, uang kembali, profit, diputar lagi. Misalnya setelah transaksi pertama, uang yang tersedia menjadi 150.000. Jangan langsung dihabiskan. Sebagian besar bisa digunakan kembali untuk membeli, stok yang sudah terbukti bisa dijual. Disinilah modal kecil mulai mempunyai efek perputaran. Keempat, naikkan volume secara bertahap. Setelah transaksi pertama berhasil, jangan langsung berpikir, gimana caranya 100 ribu rupiah jadi 10 juta rupiah. Itu terlalu jauh. Pikirkan tahap berikutnya. 100 ribu rupiah, 100 ribu. 150 ribu rupiah, 200 ribu rupiah, uap rupiah, 300 ribu, 500 ribu rupiah, 1 juta rupiah. Angka tersebut tidak muncul karena sulap. Angka itu muncul karena transaksi yang dilakukan berulang kali. Ketika lu sudah menemukan produk yang benar-benar laku, lu bisa mulai meningkatkan jumlah stok. Misalnya awalnya hanya mampu menjual 10 unit. Setelah modal bertambah, lu bisa mencoba 15 unit. Kemudian 20 unit, kalau permintaan tetap ada, volume bisa dinaikkan lagi. Tapi jangan hanya mengejar omset. Lu juga harus mencatat modal yang keluar, omset yang masuk, biaya operasional. Profit, sebenarnya berapa lama stok terjual? Karena omset besar belum tentu profit besar.
Dan semakin besar modal yang diputar, semakin penting pencatatannya. Jadi jangan terburu-buru scale. Buktikan dulu produknya laku. Setelah terbukti, perbesar transaksi, pertahankan margin, putar profit, ulangi. Itulah cara modal kecil perlahan berubah menjadi mesin cash flow. Kelima, jangan ambil profit semuanya. Kesalahan berikutnya adalah ketika uang mulai masuk, semuanya dianggap sebagai uang yang bisa dipakai. Misalnya lu jualan dan mendapatkan Rp200.000. Jangan langsung berpikir, wah gue punya Rp200.000. Belum tentu. Sebagian dari uang itu sebenarnya masih merupakan modal bisnis. Karena kalau modal ikut terpakai, lu akan kesulitan membeli stok berikutnya. Makanya dari awal, pisahkan uang menjadi beberapa bagian. Modal, uang yang harus tetap ada untuk membeli stok atau menjalankan transaksi berikutnya. Profit, keuntungan yang benar-benar tersisa setelah modal dan biaya diperhitungkan. Biaya operasional, misalnya kemasan, ongkir, transportasi, biaya platform, iklan, atau kebutuhan lain untuk menjalankan bisnis. Uang pribadi, uang yang memang boleh lu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, setelah satu putaran bisnis, lu mendapatkan uang Rp150.000. Jangan langsung mengambil semuanya untuk kebutuhan pribadi. Kalau Rp100.000 adalah modal awal, maka Rp100.000 itu harus dijaga agar tetap bisa berputar. Sementara keuntungan yang tersisa bisa dibagi sesuai kebutuhan. Misalnya sebagian diputar kembali, sebagian disimpan. Sebagai cadangan sebagian kecil baru boleh diambil untuk pribadi. Karena di tahap awal, profit lebih berguna kalau sebagian besar dipakai untuk memperbesar kemampuan bisnis, menghasilkan transaksi berikutnya. Bayangkan seperti mesin. Lu punya mesin yang menghasilkan uang. Kalau setiap kali mesin menghasilkan uang, semua hasilnya langsung diambil, mesin itu tidak punya bahan bakar untuk beroperasi lebih besar. Tapi kalau sebagian keuntungan dimasukkan kembali, modal, transaksi, profit, reinvestasi, transaksi lebih besar, profit lebih besar, lama-lama kapasitasnya meningkat. Bukan berarti lu nggak boleh menikmati hasil bisnis. Boleh, tapi jangan sampai uang pribadi dan uang bisnis tercampur. Karena kalau semuanya bercampur, lu akan sulit mengetahui sebenarnya bisnis lu untung atau rugi, berapa modal yang masih tersedia, berapa profit yang benar-benar bisa diambil, berapa uang yang sudah terpakai untuk kebutuhan pribadi. Jadi biasakan dari awal, pisahkan modal, pisahkan biaya, pisahkan profit, pisahkan uang pribadi. Dengan begitu, lu bukan cuma punya uang yang masuk, lu sedang membangun sistem yang bisa terus menghasilkan uang. Dan itulah yang membuat modal kecil perlahan bisa berubah menjadi mesin cash flow. 6. Setelah terbukti, baru scale. Nah, setelah lu menemukan produk yang benar-benar laku, barulah masuk ke tahap berikutnya, scale. Tapi scale bukan berarti langsung keluar modal besar. Kesalahan banyak orang adalah ketika melihat satu produk laku beberapa kali, mereka langsung beli stok banyak, pasang iklan besar, tambah banyak. Produk bahkan berutang untuk memperbesar bisnis. Jangan begitu. Scale harus dilakukan berdasarkan data, bukan perasaan. Kalau produk sudah terbukti punya permintaan, mulai tingkatkan volumenya secara bertahap. Misalnya awalnya lu menjual, misalnya mulai dari WhatsApp, kemudian Marketplace, TikTok, Instagram, atau channel lain yang memang cocok dengan target pelanggan. Tambah pelanggan, cari cara agar bukan cuma pelanggan baru yang datang, tapi pelanggan lama juga kembali membeli. Karena pelanggan yang melakukan pembelian ulang biasanya jauh lebih berharga daripada terus-menerus mencari pelanggan baru. Cari supplier yang lebih murah. Ketika volume pembelian mulai meningkat, lu bisa mulai mencari supplier dengan harga yang lebih kompetitif. Misalnya sebelumnya modal produk Rp10.000 per unit. Setelah volume meningkat dan supplier memberikan harga Rp9.000, margin lu bisa menjadi lebih besar tanpa harus menaikkan harga jual. Tingkatkan margin, tapi jangan cuma fokus menaikkan harga. Margin juga bisa diperbaiki dengan harga supplier lebih rendah, biaya operasional lebih efisien, proses lebih cepat, produk lebih bernilai. Namun ada satu hal penting, jangan scale sesuatu yang belum terbukti. Kalau produk baru terjual 2-3 kali, itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa produknya pasti laku dalam jumlah besar. Lu perlu melihat pola, apakah penjualannya konsisten, apakah pelanggan membeli lagi, apakah margin masih sehat, apakah biaya mendapatkan pelanggan terlalu mahal? Apakah stok bisa berputar dengan cepat? Kalau jawabannya mulai positif, barulah volume dinaikkan. Jadi urutannya bukan
Modal kecil langsung bisnis besar. Tapi, tes, dapat transaksi, buktikan permintaan, ulangi, ukur, baru scale. Dan ketika bisnis mulai besar, jangan lupa satu hal. Semakin besar uang yang diputar, semakin besar pula kesalahan yang bisa terjadi kalau lu tidak menghitung. Karena scale bukan sekadar membuat omset naik. Scale berarti membuat bisnis menghasilkan lebih banyak uang dengan sistem yang semakin efisien dan tetap menguntungkan. Jadi jangan terburu-buru terlihat besar. Buktikan dulu, perbaiki, baru perbesar. Itulah cara bisnis kecil berkembang dengan lebih masuk akal. 10 unit, 20 unit, 50 unit, 100 unit. Kalau setiap kenaikan stok masih bisa diserap pasar dan profitnya tetap sehat, berarti bisnis mulai punya ruang untuk berkembang. Setelah itu, lu bisa mulai memperbesar dari beberapa sisi. Tambah stok, kalau sebelumnya hanya mampu menyimpan 10 unit, tingkatkan perlahan sesuai kemampuan penjualan. Tambah channel, jangan hanya mengandalkan satu tempat jualan. Jadi kalau lu cuma punya 100 ribu rupiah, jangan minder karena modal lu kecil. Tapi jangan juga berharap 100 ribu rupiah berubah jadi kaya dalam semalam. Yang harus lu bangun adalah kemampuan memutar uang. Karena orang yang ngerti cash flow nggak cuma bertanya, gue punya berapa? Tapi bertanya, uang yang gue punya bisa gue putar berapa kali? 100 ribu rupiah mungkin kecil, tapi kalau lu bisa mengubahnya menjadi transaksi pertama, lalu profitnya diputar lagi, dan dilakukan terus, disitulah mesin cash flow mulai terbentuk. Mulai kecil, putar, catat, evaluasi, ulangi. Cash flow nggak dibangun dari satu transaksi besar. Cash flow dibangun dari transaksi yang terus berulang.